wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok PPKN 13A yang beranggotakan 5 orang. Saya Najwa Rosyada NIM 66. Saya Rifda Sipalaina NIM 67. Saya Dwi Fitriani dengan NIM 68. Saya Dava Zara Hafiza dengan NIM 69. Dan saya Putri Aulia Marblestari dengan NIM 70. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Partai politik memainkan peran penting dalam membangun koalisi dan oposisi pada pemilu presiden, yaitu peran dalam membentuk koalisi. 1. Negosiasi dan alokasi jabatan. Yang pertama, partai-partai politik seringkali melakukan negosiasi intens untuk membentuk koalisi, terutama jika tidak ada satu partai yang memiliki mayoritas mutlak. Mereka membahas pembagian posisi strategis seperti calon wakil presiden, menteri, dan jabatan lainnya. Yang kedua, kesepakatan ini penting untuk memastikan semua pihak dalam koalisi merasa diuntungkan dan berkomitmen mendukung calon presiden yang sama. Ada penyusunan platform bersama. Yang pertama, partai-partai dalam koalisi menyusun platform kampanye bersama yang mencakup isu-isu utama dan visi untuk masa depan negara. Platform ini harus mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai dari semua partai yang terlibat. Yang kedua, ini bertujuan untuk menarik pemilih yang lebih luas dan mengkonsolidasikan dukungan dari basis pendukung masing-masing partai. Kemudian ada penggabungan sumber daya. Yang pertama, koalisi memungkinkan partai-partai untuk menggabungkan sumber daya finansial, logistik, dan manusia. Ini meningkatkan efektivitas kampanye dan jangkauan pesan politik. Yang kedua, dengan sumber daya yang lebih besar, koalisi dapat menyelenggarakan kampanye yang lebih luas dan intensif, termasuk iklan, acara kampanye, dan mobilisasi pemilih. Peran dalam pembentukan oposisi, pengawasan dan kritik konstruktif. Yang pertama, partai-partai yang tidak masuk dalam kondisi pemerintahan berfungsi sebagai oposisi yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Mereka bertugas mengawasi dan mengkritisi keputusan pemerintah untuk memastikan adanya akuntabilitas. Yang kedua, oposisi yang efektif mendorong pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Penawaran alternatif kebijakan. Yang pertama, partai oposisi tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan alternatif kebijakan. Ini memberi pemilih pilihan yang jelas dan memperkaya debat politik. Yang kedua, mereka berusaha menunjukkan bahwa mereka memiliki solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah nasional. Mempersiapkan pemilu berikutnya. Yang pertama, dengan membangun basis dukungan dan menyampaikan visi mereka kepada publik, partai oposisi mempersiapkan diri untuk pemilu mendatang. Mereka bekerja untuk meningkatkan popularitas dan kepercayaan dari pemilih. Yang kedua, partai oposisi juga sering melakukan konsolidasi dan restrukturisasi untuk memperkuat organisasi mereka. Peran dalam pendidikan politik dan partisipasi publik. Yang pertama, edukasi pemilihan. Partai politik berperan dalam mengedukasi pemilihan tentang isu-isu politik, program, dan visi mereka. Ini membantu pemilihan membuat keputusan yang lebih otomatis saat pemilu. Yang kedua, mereka menyelenggarakan seminar, diskusi publik, dan kampanye. Informasi untuk meningkatkan pemahaman politik dalam masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi publik. Melalui berbagai aktivitas, kampanye, dan organisasi, partai politik mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam peran politik demokrasi. Mereka mengadakan acara-acara yang melibatkan masyarakat, serta rapat umum, debat publik, dan kegiatan sosial untuk warga negara Indonesia. Jadi, secara keseluruhan, partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam membangun koalisi dan oposisi. Mereka tidak berperan penting dalam mempengaruhi hasil pemilihan presiden, tetapi juga dalam memastikan dinamika politik yang sehat dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol dalam pemerintahan demokrasi. Dengan demikian, partai politik membantu juga tentang keseimbangan kekuasaan dan mendorong pemerintah dan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mbak, boleh minta lokasi sebentar nggak? Bisa.
Kenalin, aku Aulia. Di sini aku mau wawancara. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Mbak Dini, Oke, Mbak Dini ini kelahiran tahun berapa? 2005. Oke, 2005 berarti Gen Z, benar? Iya. Oke, benar. Kebetulan ini kemarin kan ada Pilpres. Nah, itu pertama kali Mbak nyoblos ya berarti. Nah, itu pesan dan kesannya tentang Pilpres kemarin apa ya? Kesan saya yang pertama, saya senang sekali karena tahun ini bisa nyoblos. Pesan saya, semoga siapapun yang jadi presidennya bisa membawa kemakmuran rakyat dan menjaga kewenangannya. Oke, udah gitu aja. Oke, makasih ya Mbak. Terima kasih, bye-bye. Halo Kak, kenalin, aku Aulia. Kalau boleh tahu dengan Kak siapa ya? Udah. Oke, kalian udah. Oke, di sini aku mau nanya, kalian ini kelahiran tahun berapa sih Kak? 2005. Oh, sama ya, berarti Gen Z. Iya. Nah, di sini berarti pertama kali kemarin Pilpres ya? Kalau aku boleh tahu, aku mau tanya dong pesan dan kesan Pilpres kemarin tuh apa sih Kak? Dimulai dari Kak Rifda dulu ya? Kesannya itu karena saya baru pertama kali ya jadi pemilu, jadi saya sangat excited karena pertama kali gitu. Oke, kalau pesannya, untuk pesannya? Misalnya siapapun yang jadi presidennya semoga menjadi pemimpin yang bisa membawa negara Indonesia menjadi maju. Oke, baik. Kalau untuk Kak Firda? Kesannya sih sama, hampir sama. Kalau misalkan nanti yang jadi presiden tuh harus bertanggung jawab diri, terus ya bisa memajukan Indonesia. Untuk kesannya karena baru pertama kali jadi senang, excited, terus kayak gembira gitu, kayak baru pertama kali milih gitu kan. Oke, udah. Oke, makasih ya Kak ya. Selamat, bye-bye.